Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Anggia Suci Pratiwi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reja Bahzatul Anwar sebagai moderator beserta anggota kelompok 1. Imas Yasalam, Nadira Novita Febrianti, Nurkiat Aisyah Wulandari, Putri Indah Nur Fadilah, Rima Oktapiani, dan Reja Zulfa Fahriyah. Adapun topik yang kita akan bahas yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, penyampaian materi oleh kelompok 1. Kami persilahkan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Penggunaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan bunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca merdeka. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Kongres Bahasa Indonesia pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini menerapkan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat. Pada pelaksanaannya, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih diingatkan sebagai amanat yang tercantum di dalam GBHN. Yang selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang kelima. Pada Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini dilahirkan karya monumental yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Baku Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari kongres ini yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan lagi statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan pada 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan
dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Keputusan dari kongres ini yaitu mengusulkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Agenda dari bulan bahasa yaitu berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Pada kongres ke-9 ini membahas 5 hal utama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres ke-10 ini yaitu merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Materi pembahasan yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat kontrol sosial, yang ketiga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat yaitu bahasa resmi di lembaga pendidikan. Jadi, setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia mengharuskan mereka memakai bahasa Indonesia, baik itu saat berkomunikasi maupun saat proses pembelajaran. Fungsi bahasa Indonesia yang kelima yaitu bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang terakhir, fungsi dari bahasa Indonesia yaitu bahasa resmi dalam kebudayaan, keilmuan, dan keteknologian. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah 1. Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab 15, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ketiga, lambang kebanggaan nasional. Keempat, lambang identitas nasional. Kelima, alat pemersatu berbagai suku bahasa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Keenam, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.